Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat di episode Ruang Sehat kali ini topik yang akan kita bahas mengenai pemicu kolesterol. Di mana mungkin terlebih di pasca Hari Raya Kurban ini kita disuguhkan dengan banyak sekali daging yang mungkin ini bisa menjadi salah satu pemicu kolesterol. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, di studio saya sudah bersama dengan seorang narasumber, yaitu Dr. Oni Erawati, selaku dokter umum dari UPT Puskesmas Kelua ya, Dok ya? Iya, benar. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Sari? Pasti sehat kalau kita udah ketemu di sini, insya Allah sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat. Ini berbicara masalah pemicu kolesterol nih, Dok. Iya. Sebelum ke pemicunya, yang dimaksud dengan kolesterol itu apa sih? Kan ada kolesterol jahat, ada juga kolesterol baik begitu. Iya. Jadi kolesterol itu adalah suatu kata yang sangat familiar sebenarnya. Sering kita dengar. Cuman yang sering kita dengar itu adalah keburukannya saja. Artinya kolesterol bikin ini. Tapi sebenarnya juga memiliki suatu kebaikan yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Kolesterol itu adalah merupakan suatu bagian dari komponen lemak sebenarnya. Jadi selain dari ada yang disebut dengan fosfolipid, asam lemak bebas, terus itu juga ada trigliserid yang sering dan ini adalah komponen dari lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kolesterol itu sendiri sebenarnya nanti mungkin kita perlu tahu bahwa kolesterol itu memang ada kolesterol yang disebut dengan kolesterol baik, kolesterol jahat. Nah nanti mungkin kita akan lebih ke ininya apa itu LDL, HDL itu nanti kita akan lebih diperjelas ketika kita mau menganukan tentang metabolismenya seperti apa supaya nanti runutnya lebih enak. Kalau untuk kolesterol baik itu seperti apa tuh? Sebenarnya kayak gini, kolesterol itu secara metabolisme di dalam tubuh kita, jadi kolesterol kalau kita kan tubuh kita ini sebenarnya dia adalah kolesterol yang bisa membawa lipid atau kolesterol itu ke arah hati lagi, dari jaringan ke hati dan dibuang dalam bentuk ekskresi. Nanti kalau misalnya ini makanya dia tidak akan menyebabkan suatu flak. Flak itu adalah yang bisa menyumbat di pembuluh darah. Kalau kolesterol yang jahat atau disebut dengan LDL, low density lipoprotein, itu memang yang sifatnya bisa menyebabkan penumpukan pada pembuluh darah. Iya. Kalau ini kan kolesterol ini sebenarnya ada diproduksi secara alami di dalam tubuh ya, Dok? Iya, ya? betul. Nah, itu sistem sumber produksi kolesterol dari dalam tubuh itu seperti apa? Jadi seperti ini Mbak, kalau kolesterol itu kita tahu dulu sumber kolesterol itu ada dua, yaitu kolesterol yang sifatnya ekso itu berarti didapat dari luar, artinya apa yang kita makan, bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah berupa ekso. Tapi ada yang endogen itu berarti dia diproduksi oleh tubuh. Diproduksi oleh tubuh ini organnya adalah di liver atau hati. Nah, sebenarnya organ-organ yang lain juga ada memproduksi kolesterol, tapi yang jumlahnya sedikit. Karena apa fungsi kolesterol itu? Kolesterol itu kan baik tuh. Dia memiliki peranan, salah satunya adalah membentuk dinding sel atau membran sel. Nah, di mana jaringan-jaringan yang juga itu terdiri dari struktur membran sel, otomatis dia menghasilkan kolesterol meskipun dalam jumlah yang sedikit. Dominan memang liver, hati. Di hati. Iya. Kalau kadar kolesterol yang sebenarnya baik untuk tubuh itu seperti apa? Jadi sebenarnya kolesterol itu secara normal kita itu membutuhkan kolesterol untuk mempertahankan fungsi-fungsi di tubuh kita. Secara teoritis memang yang dibutuhkan untuk mempertahankan kadar yang normal tersebut adalah itu setiap orang membutuhkan 1100 mg kolesterol lemak itu dalam per hari. Cuman diri kita itu karena 80% itu dibentuk oleh tubuh, ketika asupan kita lebih banyak, otomatis nanti yang bisa menyebabkan dia peningkatan. Nah, di sini kadar normalnya itu kalau menurut dari WHO atau American Society untuk ininya
Itu kita dibagi menjadi ada kadar normalnya, terus itu ada borderline atau batas ambangnya, terus ada tinggi dan rendah. Secara umum kolesterol jar kita itu jangan lebih dari 200 miligram per desiliternya. Jadi itu patokan umum. Nanti kalau misalnya patokannya dia memiliki penyakit dasar yang lain, maka harus lebih turun dari itu. Oke. Kalau tadi kita sudah berbicara yang dimaksud dengan kolesterol, manfaat, fungsinya begitu. Kalau berbicara masalah penyebab kolesterol itu apa nih, Dok? Penyebab kolesterol, orang itu ada kolesterol, kolesterolku tinggi misalnya kayak gitu. Sebenarnya kalau dari teori buku itu ada 10 penyebab, tapi kalau kita kategorikan cuma 3 itu dibagi-bagi yang lebih seringnya. Contoh, dari faktor makanannya itu sendiri, artinya apa yang kita asup. Terus yang kedua, dari faktor genetik itu termasuk. Juga bisa menyebabkan kolesterol. Bisa. Yang ketiga juga adalah pola hidup. Pola hidup, pola perilaku kita, kurangnya aktivitas fisik itu juga termasuk konsumsi alkohol maupun rokok. Oke. Ini kan kolesterol ini kan ada kolesterol baik dan juga ada yang jahat begitu. Kalau penyebab dari tumbuhnya atau produksinya kolesterol baik itu seperti apa, Dok? Kalau kolesterol yang baik itu memang salah satunya adalah kita meningkatkan asupan kita juga. Artinya yang baik-baik yang kita makan, dietnya memang betul-betul yang kita perhatikan yang tidak mengandung lemak terlalu tinggi. Jadi pertama mungkin kayak gini dulu Mbak, mungkin kita harus tahu bagaimana sih proses perjalanan kolesterol itu sendiri dulu di dalam tubuh kita. Jadi supaya kita paham nanti, kenapa jadi ini bisa menyebabkan dia akan membuat yang disebut dengan kolesterol yang jahat. Jadi kayak gini, lemak itu memang diproduksi oleh hati, di hati kita. Tapi juga masukan dari luar juga masuk ke dalam tubuh kita. Semua itu diangkut dan dibawa ke jaringan otot, di jaringan dan juga tempat di mana kita akan menggunakan dan disimpan. Nah, kolesterol tersebut itu akan dibawa sebenarnya. Jadi lemak itu akan dibawa oleh suatu protein. Jadi protein berikatan dulu, apoprotein namanya yang membawanya itu lalu disebut dengan lipoprotein. Nah, lipoprotein itu sendiri itu ada 4 yang penting yang kita harus ketahui bahwa ada yang disebut dengan jenis kilomikron, terus itu ada yang VLDL atau very low density lipoprotein. Ada yang disebut dengan LDL, low density lipoprotein, dan ada yang HDL atau yang high density lipoprotein. Nah, nanti kilomikron itu membawa kolesterolnya lemak itu dari jaringan yang tadi itu untuk dibawa ke organ di hati. Nanti setelah dari organ dari hati ini itu akan dibawa oleh yang disebut juga jadi kita LDL itu ke jaringan. Nah, itulah yang di sana dia bisa menyebabkan penumpukan atau flak. HDL itu membawa yang dari dari jaringan tadi kembali lagi ke hati, itu untuk nanti diekskresi dalam bentuk asam empedu. Nah, itu nanti yang kita kenapa kata orang tinggi kolesterol bisa menyebabkan juga mual, tidak enak, itu salah satunya karena di situ. Dan dibuang lewat kotoran atau feses. Nah, jadi kita tahu kalau misalnya LDL maka jahatnya karena apa? Karena dia membawa darah itu ke jaringan dan itu yang bisa menyebabkan penumpukan ke pembuluh darah. Lalu terjadi penyumbatan kalau terjadi flak. Terus apa tadi? Ini kan berbicara masalah ini sumber proses perjalanannya. Benar. Itu kalau yang untuk kolesterol jahat, nah itu bagaimana, Dok? Nah, kolesterol jahat itu apabila kita mengkonsumsi sesuatu atau juga kalau kita punya penyakit tertentu, itu akan berpengaruh terhadap metabolisme kolesterol itu sendiri. Jadi ketika kita mengkonsumsi, contoh nih kayak tadi, ini kan lagi bulan lagi Idul Adha, kan kita konsumsi macam-macam tuh. Nah, otomatis itu kalau kita mengkonsumsi hal tersebut, ketika kondisi kita itu sudah terpenuhi, maka dia akan disimpan dan kalau dia tersimpan, maka dia akan terjadi flak kan lama-kelamaan. Itulah yang bisa menyebabkan nanti suatu gejala kepada seseorang. Kalau misalnya
LDL-nya tinggi. Kan ini kita berbicara yang jahatnya. Kalau yang bagusnya sih, kalau kita nanti ada cara pengolahan supaya tidak menimbulkan kolesterol yang tinggi. Oke, baik. Ini menarik sekali, tapi akan kita lanjutkan setelah jeda. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Dok, ini berbicara masalah penyebab, ini ada faktor genetik, juga ada faktor karena pola hidup begitu. Iya. Ini kalau untuk yang genetik ini apa nih, Bu? Jadi kalau dari faktor genetik sebenarnya itu setiap orang yang memiliki, misalnya orang tuanya yang ada yang riwayat kolesterolnya tinggi, maka si anak itu memiliki kecenderungan juga dia akan menjadi orang yang mengidap kolesterol tinggi. Tapi kecenderungan itu kira-kira berapa persen? Jadi kalau dari segi penelitian itu adalah 35% orang yang mengidap itu, tapi itu penelitiannya di luar negeri loh ya. Kalau penelitian kita di Indonesia, Ulun belum pernah baca. Cuman kalau di luar negeri itu 35% dari orang tua yang mengidap hiperkolesterol atau tinggi tadi, maka si anak akan memiliki kecenderungan. Tapi jika misalnya si anak itu sudah memulai dari awal, dia itu memperhatikan polanya, makanannya, pola hidupnya, maka itu bisa ditekan sampai 65% dia tidak akan mengidap hiperkolesterol seperti orang tuanya. Itu dari segi genetiknya. Itu penelitian. Nah, terus di sini jangankan itu, penyakit apapun itu pasti ada faktor keturunan. Genetiknya itu pasti ada. Cuman tergantung pola hidupnya lagi nantinya. Iya. Termasuk obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan. Cenderung sekali karena pola asupannya dia berlebih, maka dia juga akan menyebabkan kolesterolnya biasanya akan tinggi. Kalau penyebabnya dikarenakan pola hidup, ini seperti apa nih? Nah, kalau pola hidup ini akan lebih banyak lagi nih. Kalau pola hidup misalnya dari orang dengan pola yang satu, pemilihan makanannya yang tidak tepat. Artinya makanannya lebih banyak mengandung lemak-lemak yang sifatnya malah jenuh. Contoh misalnya nanti orang yang suka makan daging yang merah gitu, terus itu orang yang suka dengan makan mentega, yang jenis-jenis kue misalnya kayak gitu, atau makanan seafood itu udah, apalagi cumi misalnya kayak gitu, itu sangat tinggi untuk kandungan kolesterolnya, kolesterol jahatnya terutama. Nah, kalau misalnya dari segi pola makannya, terus yang kedua juga pola aktivitas tubuhnya. Orangnya ini olahraga apa tidak? Biasanya orang yang dengan aktivitas fisik yang bagus, olahraganya rutin, teratur, itu juga akan menyebabkan nanti kolesterol bisa ditekan. Iya, ditekan. Jadi, tapi kalau orang makan doang, tidak ada aktivitas fisik, otomatis lemak kan akan tertumpuk. Kolesterol pasti akan naik nantinya. Ditambah lagi dengan pola makan yang kurang tepat. Benar, apalagi dengan kebiasaan. Merokok itu juga salah satu pola hidup sebenarnya. Dalam arti kebiasaan merokok. Ada orang yang suka minum alkohol, itu juga berpengaruh. Nah, dan juga stres. Stres ini sebenarnya adalah ada orang yang dengan tipe pencemasan. Orang yang ketika ada sesuatu dia cepat, dia itu orang yang stresan itu cenderung akan lebih tinggi kolesterolnya karena dia melarikan kecemasannya dengan makan terus misalnya gitu. Iya. Kalau untuk rentan usianya orang terserang kolesterol ini ada tidak, Dok? Iya, jadi yang rentan itu adalah ketika kita berada di usia 40 tahun ke atas itu kita harus sudah itu memperhatikan kondisi. Dimana ketika 40 itu sangat rentan buat kita. Tapi perlu diperhatikan juga jika ada riwayat keluarga yang memiliki hiperkolesterol tinggi, yang genetik tadi ya, Dok, ya? Maka kita mulai umur usia 20 tahun itu sudah mulai memperhatikan kondisi. Nah, kolesterol pada anak juga sering kita lupakan terkadang. Artinya ketika anak-anak, cuman kan karena anak-anak ini aktivitas fisiknya banyak dan lain sebagainya, maka tidak terlalu mendapat perhatian terkadang karena tidak terlalu tinggi biasanya. Tapi bisa menyerang pada anak-anak itu seperti apa tuh, Dok? Bisa, jadi pada anak-anak yang memiliki satu memang kelainan metabolisme. Artinya bermasalah dalam hal gangguan fungsi hatinya misalnya, itu juga berpengaruh. Genetik juga berpengaruh di anak-anak itu, salah satunya.
Oke, berarti anak-anak juga punya resiko begitu ya, Punya Dok, ya? resiko, Punya dan resiko. memiliki ambang batas tersendiri. Dok, jika penyebab kolesterol tinggi itu karena pola hidup gitu, seperti pola konsumsi, contoh makanan pemicu kolesterol itu apa aja tuh, Dok? Nah, pemicu kita sering kolesterol yang tidak kita sadari deh. Contoh misalnya goreng-gorengan. Nah, goreng-gorengan apalagi kalau nukar di luar. Gorengannya itu minyaknya aja sampai hirang misalnya. Nah, itu kita termasuk salah satu adalah hal-hal yang tidak kita sadari. Kita rasa seperti oh tidak ada banyak juga, kada menganyangi. Oh ternyata itu adalah salah satu yang membuat kolesterol bisa naik. Yang kedua, kita suka sosis, keju. Sekarang kan banyak sekali makanan yang fast food. Artinya siap Fast food saji. ini mengandung banyak kolesterol gitu ya, Dok, ya? Benar, termasuk kayak klimbit, tahu klimbit? Klimbit itu kulit. Nah, misalnya kita makan, sekarang kan ada di situ kan, wah merekah dengan proses-proses itu akan semakin banyak lagi kolesterolnya. Misalnya tuh seperti itu. Terus juga kepiting, cumi, daging sapi, daging kambing. Nah ini apalagi nih Idul Adha biasanya akan meningkat. Tapi jangan salah loh Mbak. Daging kambing itu sebenarnya dia memiliki kandungan kolesterol lebih rendah dibandingkan daging sapi. Iya betul. Sama daging ayam. Nah iya. Jadi itu yang sering kita ini. Nah telur juga harus diperhatikan. Telur itu juga mempengaruhi kolesterol kalau terlalu banyak. Telur itu apakah yang bagian putihnya atau kuningnya? Kuningnya. Iya. Kalau kolesterol. Oke. Dok, ini kalau bicara masalah pola konsumsi ini kan banyak sekali nih. Kira-kira makanan yang mesti kita punya di rumah untuk mencegah kolesterol itu apa tuh? Sebenarnya adalah mungkin pertama kalau kita bisa kembali ke alam itu lebih baik sebenarnya. Dalam artian memiliki yang nabatinya lebih banyak daripada hewani. Artinya kalau mengkonsumsi yang sifatnya nabati itu sangat-sangat kecil untuk adanya kolesterol yang sifatnya merusak ke tubuh kita. Tapi karena ini kolesterol itu juga bermanfaat, maka kita harus tetap memakan konsumsi yang berimbang. Makanya gizi seimbang kan, tidak lagi sekarang 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Nah, kalau yang kita harus miliki di rumah, kalau orang dulu bilang kayak gini, Dok, makan nanas baik lah Dok, misalnya kan kayak gitu. Oh, lalu bertanaman nanas banyak. Memang nanas dalam artian dia bisa anggaplah kayak melisiskan ya, tapi juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang ada penyakit-penyakit tertentu, penyakit lambung misalnya gitu. Jadi tidak melulu juga harus pilihannya nanas begitu ya Dok ya? Habis makan daging, supaya menetralisir kita penyertanya nanas begitu? Tidak semestinya seperti itu terus. Nanti kolesterolnya turun misalnya, tapi penyakitnya yang lain malah timbul misalnya gitu. Kan lebih ini. Tapi juga yang pasti adalah cara pengolahannya Mbak. Jadi kalau cara pengolahan, kalau misalnya kita biasa kan lebih praktis memang digoreng ya. Goreng pakai minyak. Tapi kalau misalnya kita mau yang sehat, itu adalah yang dikukus, diungkep yang model kayak direbus. Itu lebih bagus. Misalnya kita telur aja, telur itu lebih bagus kalau kita direbus daripada digoreng. Iya. Tapi kalau misalkan untuk makan telur, itu kan tadi yang bagian kuningnya lebih banyak mengandung kolesterol lemak begitu. Apakah itu harus dihindari begitu? Kita tidak, kalau kita memiliki penyakit dalam artian tinggi kolesterol, bukannya sekarang orang salah kaprah, kada makan sama sekali itu loh. Padahal tidak juga seperti itu. Kita boleh makan, tapi sedikit. Dalam porsi yang memang dibutuhkan itu kada boleh lebih dari yang seharusnya. Contoh kayak gini, telur itu kalau 6 biji telur itu mengandung 300 mg kolesterol sebenarnya dia kandungannya. Nah, kalau misalnya kita mau dalam 1 minggu itu untuk mengurangi kolesterol kita, padahal kita ini hobi sekali makan telur, maka istilahnya ya kalau makan nasi goreng, telurnya direbus aja, kan jangan digoreng juga, misalnya kayak gitu. Ini kan kada, nasi goreng, telur digoreng lagi, jadi kan nanti double sebenarnya seperti jadi itu. juga harus selain memperhatikan makanan yang mana yang ada kandungan kolesterol, juga memperhatikan cara pengolahannya. Benar sekali, dan juga garam. Hati-hati. Ini bagaimana penggunaan garam? Jadi penggunaan garam ataupun bahan tambahan penyedap rasa yang lain yang sifatnya
asin ya, itu gurih, asin, itu juga kita malah menyebabkan nanti kolesterol itu atau lemak itu dia agak lebih cepat jar kita itu untuk terjadinya. Kalau kita cuman mengkonsumsi bahan mentahnya doang tanpa ada bumbu-bumbu yang seperti tadi, itu tidak akan menyebabkan benar. Apalagi ditambah santan misalnya kayak gitu-gitu, ya lemaknya akan tambah-tambah. Iya. Ini tadi kan ada penyebab karena genetik juga, ada penyebab karena pola hidup, Iya, begitu ya dok ya. Tapi kalau misalkan ini disebabkan kolesterol ini ada kolesterol tinggi gitu karena penyakit penyerta gitu, keluhan penyakit yang sudah ada begitu, itu bagaimana dok? Oh iya, jadi misalnya orang itu memiliki penyakit hipertensi atau darah tinggi. Kan banyak nih, kita ini darah tinggi, untuk penduduk di Tabalong saja, itu datanya itu lumayan cukup tinggi. Karena penyakit tidak menular itu semakin tinggi, katastropik nama penyakit kalau kita itu. Jadi penyakit katastropik itu adalah suatu penyakit, bukan penyakit menular, tapi dia memiliki pembiayaan yang sangat tinggi. Karena ini seumur hidup nanti, termasuk kolesterol. Kalau orang sekali kena kolesterol, kalau dia tidak menjaga, nanti bolak-balik tuh. Orang dengan hipertensi, orang dengan hipertensi dengan darah tinggi, terus itu pola makannya tidak bagus, pola aktivitas tubuhnya juga kurang, olahraganya kurang, geraknya kurang, pola istirahatnya juga kurang, sehingga itu akan menyebabkan jar kita itu penumpukan lagi, dan itu akan menyebabkan nanti kerentanan untuk timbul penyakit yang lain, komplikasi. Bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi stroke, nah itu tambah parah lagi biasanya. Dan kolesterol ini dia ketika misalnya nih Mbak Sari pertama kali nih periksa kolesterol, ternyata kolesterolnya 224 misalnya, kan tinggi nih daripada normalnya nih sebenarnya. Terus bulan depan Mbak Sari cek lagi, dan oh turun jadi 180, bagus kan? Bulan depannya lagi cek lagi, naik lagi, jadi kayak naik turun, itu malah berbahaya. Karena akan terjadi flak itu kayak kalau kita istilahkan itu nih selang air nih, di dalamnya tuh ada lumut. Nanti ketika lumutnya itu lepas, nah flaknya itu, trombusnya itu yang menyumbat. Ketika menyumbatnya kena di pembuluh darah yang kecil di jantung, serangan jantung deh, sakit. Kalau di otak lalu terjadi stroke, tapi yang sifatnya stroke emboli atau sumbatan. Jadi berbahaya. Makanya sekarang ini penyakit-penyakit yang dulunya cuma diidap oleh orang yang sudah tua, sekarang ini banyak yang dewasa muda. Dewasa muda tuh 25 tahun ke atas itu. Karena mungkin pola hidup dan pola makannya juga tidak diperhatikan. Benar gitu sekali. ya, dok, ya? Apalagi kalau seorang nih, hati-hati anak-anak. Get main handphone atau laptop yang seharian tanpa ada aktivitas, sambil makan snack lagi, keripik kentang lagi. Itu cepat juga sekali akan berpengaruh buruk. Buruk sekali. Tapi kalau untuk berbicara masalah kolesterol dikarenakan penyakit penyerta, ini seberapa besar nih dok dibandingkan genetik dan tadi, atau ini saling berkaitan begitu? Saling berkaitan. Jadi kalau tadi kan kalau kita bilang kalau secara genetik 35% ada deh gitu kan. Terus kalau dibandingkan antara genetik, pola hidup, penyakit yang sudah ada, maka pola hiduplah yang sangat berpengaruh. Pola hidup sangat berpengaruh, karena dari pola hidup ini bisa menekan, kayak misalkan pengaruhnya dari genetik begitu ya dok? Dia sampai 65% bisa menekan istilahnya kemungkinan yang terjadi lebih fatal. Dok, kalau dikatakan kolesterol itu berbahaya, sangat berbahaya, sudah memasuki ranah bahaya, itu bagaimana sih dok? Karena kan ada kolesterol baik juga dalam tubuh kita, begitu. Itu cara mengetahuinya seperti apa dok? Jadi belum disinggung tadi masalah kalau kita kekurangan kolesterol apa sih tandanya misalnya gitu kan, sering tidak tahu kita. Jadi contohnya kayak gini, kulit kelihatan kusam aja. Kulit yang mana nih? Apakah kulit seluruh? Kulit tubuh, kulit wajah, bukan berarti kurang perawatan. Oh gitu. Iya, jadi itu juga rambut mudah patah. Rambut kusam, patah. Kuku juga dia mudah patah. Kalau Bahari kan, supaya kuat dia nih pakai bawang putih. Itu mitos ya? Mitos. Jadi sebenarnya itu yang bisa kita nilai untuk diri kita sendiri. Aku nih kurang apa ya? Kurang kolesterol ternyata. Misalnya kurang lemak biasanya itu. Nah, tapi ketika jar kita itu dan mudah marah itu salah satunya. Kalau orang kolesterol, orang emosinya mudah
mudah kayak meledak-ledak. Mencuat begitu ya, Dok, ya? Dan juga jadi kalau orang kalau misalnya kita tanda-tanda nih, ini sekarang kita gejalanya kalau orang yang perlu kita waspadai apa sih dok gitu kan? Aku ini kena kolesterol lah. Terkadang orang berpikir tengkuk sakit, Iya, berat begitu rasanya. kayak Pundak leher juga berat begitu iya, ya. leher tegang, apa namanya. Tapi tidak mesti memang karena kolesterol, karena penyebab yang lainnya juga ada. Tapi kalau kita, kenapa jadi kolesterol itu bisa menyebabkan leher tegang, tengkuk sakit? Itu karena terjadi adanya penyumbatan di daerah pembuluh darah situ. Terus juga kalau misalnya kita dada, nyeri dada, itu bisa karena dari kolesterol. Nih, sendi-sendi sakit. Padahal kan kita cuma berpikir, mungkin asam urat. Nah, padahal bisa juga dari kolesterol misalnya. Kesemutan, karena pada prinsipnya adalah kolesterol itu bikin dia penyumbatan. Dia menjadi penebalan di daerah dinding pembuluh darah. Dan itu yang bisa menyebabkan kenapa kok kesemutan ya dok misalnya. Padahal tidak kencing manis loh dok misalnya gitu loh. Bisa dari kolesterolnya. Dok, ini kalau bicara masalah untuk gejala yang perlu diwaspadai ketika orang terserang kolesterol itu yang bisa kita ketahui sendiri secara mandiri begitu di rumah. Oh, ini saya kayaknya sudah kena kolesterol tinggi nih sebelum cek gitu ke dokter, itu bagaimana? Jadi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh seseorang terkadang bervariasi, tidak sama setiap orang. Setiap orang tidak sama? Tidak sama, tidak mesti sama. Makanya gejala itu banyak sekali. Yang umumnya seperti apa? Yang umumnya tadi salah satunya adalah tengkuk, nih pundak pegel gitu kan. Sering sakit kepala, mual. Kalau yang sudah agak lebih parah biasanya dia menunjukkan bisa mual. Sakit kepala disertai mual? Jadi kayak orang penyakit lambung. Padahal karena apa? Karena dia terjadi, kalau kolesterolnya terlalu tinggi, itu akan terjadi perlemakan hati. Perlemakan hati itu kayaknya hatinya tuh ditutupi oleh lemak gitu loh. Jadi kerjanya dia berat dan itu yang menyebabkan dia asam empedu yang dihasilkan juga banyak sehingga dia menyebabkan jadi kita enek gitu loh biasanya. Jadi tidak mesti kalau misalnya penyakit lambung nih belum tentu seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi ada kolesterolnya juga ya. Semestinya ada kolesterol dan itu terkadang tidak kita karena kolesterol kalau terlalu banyak di daerah itu bisa menyebabkan juga nanti batu empedu kan di situ. Jadi ini komplikasi sekali ya dok. Betul. Dan jarang orang tahu tentang hal ini. Dan insya Allah setelah ini pemirsa Ruang Sehat bisa jadi tahu ya dok ya. Insya Allah. Dok, kalau untuk resiko penyakit lain yang mungkin bisa diderita oleh pengidap kolesterol ini apa nih dok? Resiko penyakitnya tadi kan kayak misalkan. Jadi resiko penyakit dari orang yang dengan kolesterol tinggi, jika dia cuman kolesterol doang, tapi biasanya kalau kolesterol pasti akan disertai dengan penyakit-penyakit yang lain. Contoh, satu penyakit yang jantung koroner misalnya. Jadi penyakit jantung koroner itu bisa menjadi itu ya dok ya? Karena dia perjalanan penyakitnya lama memang. Karena makanya degeneratif prosesnya jadi dia lama. Jadi ketika ternyata kolesterolnya tinggi. Terus yang kedua, stroke yang tadi saya bilang, stroke emboli. Stroke emboli itu stroke karena tersumbat. Jadi memang tidak separah stroke perdarahan. Kalau orang stroke perdarahan kan bisa langsung meninggal gitu. Tapi kalau stroke emboli biasanya dia ketika sumbatannya lepas dia akan bisa kembali sempurna kalau cepat. Jadi 100% seperti biasa. Aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu adalah di pembuluh darahnya. Makanya kayak kesemutan yang itu sangat-sangat sering ditemui. Oke, baik. Kita akan lanjutkan tapi setelah jeda pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih pemirsa, masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Dok, kalau berbicara masalah kolesterol ini kayaknya sedikit menakutkan begitu ya. Tapi sebenarnya apakah kolesterol ini bisa dicegah begitu dok? Benar. Kalau kita selama ini yang kita tahu dari teori-teori yang ada, kolesterol itu bisa dicegah memang. Caranya salah satunya. Jadi ini perlu ditanamkan juga sih, hati-hati kolesterol itu adalah sesuatu yang bisa membunuh kita secara perlahan. Diam-diam dia membunuh kita. Tiba-tiba orang dengan tekanan darah yang normal-normal saja, tiba-tiba serangan jantung. Nah itu bisa terjadi. Gejalanya tidak kita sadari. Iya betul, paling nyeri sedikit-sedikit gitu kan, kayak
ngerti menyamak ada Mbak? Iya, iya. Nah, menyamak Iya, sedikit-sedikit nanti hilang, timbul. Hilang. Nah, itu harus berhati-hati juga. Biasanya tuh ada kolesterol di situnya juga yang terjadi penyumbatan. Nah, jadi kita bisa mencegah ini dengan beberapa cara sebenarnya. Artinya kita memperbaiki kondisi-kondisi yang ada di dalam tubuh kita dulu deh, di dalam diri kita. Dari cara salah satunya adalah memang merubah pola kebiasaan hidup kita. Pola hidup. Pola hidup. Satu misalnya dari segi pola makan kita. Makanan yang kita bikin alangkah lebih baiknya adalah bikin sendiri. Di rumah dengan bahan-bahan yang kita tahu memang betul-betul ini sehat aman, gitu. sehat Iya, kan aman dan gitu ya, sehat. Dok, ya? Nah, jadi kalau kita beli di luar, kita kan tidak tahu tuh minyak yang dipakai apa, berapa kali penggorengan dan lain sebagainya itu. Jadi kalau minyak yang aman itu jangan lebih dari 2 kali penggorengan. Minyak yang aman. Jadi misalnya nih habis menggoreng ikan, habis itu kalau bisa ya sudah, jadi secukupnya saja. Kalau mau pakai minyak yang zaitun itu lebih bagus. Cuman harganya selangit. Jadi kan malah kita buka di kantong. Nah, terus juga cara penyajian yang berikutnya adalah selain memilih makanan yang kita makan ini bagus, bebas kolesterol, artinya yang tidak terlalu banyak mengandung kolesterol. Nah, itu adalah cara membikinnya. Kalau bisa membikinnya yang tadi jangan terlalu sering digoreng. Terus itu juga yang kedua, kalau misalnya lu jangan ditambah dengan bumbu-bumbu yang tadi penyedap dan sebagainya itu, atau yang berlemak, meskipun lemaknya lemak nabati yang sifatnya seperti santan-santan, tapi ketika dia dicampur itu akan meningkatkan lemak yang ada dan akan menimbulkan kolesterol. Jadi kalau orang misalnya kayak ini makan daging kambing boleh bagus, tapi ketika dicampur diolah kari ya, yang kari kambing atau itu, nah itulah yang bisa menyebabkan nanti kolesterolnya yang naik gitu loh. Terus juga selain itu adalah kita lebih banyak mengkonsumsi serat, termasuk kayak buah, nanas boleh, akan membantu begitu iya ya, betul, Dok, ya? Nanas boleh, tapi tidak selalu harus nanas gitu. Yang lain pun bisa, tomat misalnya, itu bagus, tomat. Terus tapi kan masyarakat kita sih jarang sih yang suka tomat karena rasanya yang sepet ya. Terus kalau misalnya kayak jenis-jenis jeruk jeruk nipis yang kayak kita diminum itu juga bisa sebenarnya. Lemon, itu bisa. Terus juga kalau misalnya kita mengkonsumsi telur, boleh kita konsumsi telur, tapi makanlah putihnya misalnya, kuningnya kita tinggal misalnya, seperti itu. Terus juga suguhkan dalam kondisi yang hangat, dan memakannya juga dengan yang hangat, bukan panas loh ya, hangat. Yang hangat. Hangat. Kalau panas nanti melepuh bibir. Selain melepuh juga kan nasi juga tidak boleh yang panas kan, kalau boleh ditiup-tiup kan gitu kan. Nah, kalau kita makan misalnya nih makan soto, terus itu dicampur dengan kita minum air putih hangat, itu bagus. Tapi kalau kita minumnya air es, itu kurang bagus malah cenderungnya. Apalagi teh es misalnya. Begitu, Dok, iya, apalagi es teh ditambah es teh, jadi double nanti karbohidratnya banyak. Itu. Terus juga kalau bisa sering makan ikan. Ikan itu lebih bagus daripada kita makan yang daging yang merah yang kayak daging sapi apa gitu. Boleh kita makan daging sapi tapi tidak terlalu banyak misalnya. Terus kemudian itu dari segi pemilihan makanannya. Terus pola yang hidup yang lainnya adalah kita olahraga teratur. Jangan olahraga itu kita porsir dalam 1 kali waktu. Ada ini kan, olahraga sejam 2 jam, tapi seminggu sekali. Iya, nggak teratur. Tidak teratur. Tapi olahraga itu yang memang bagusnya 3-4 kali dalam seminggu dengan waktu 30 menit misalnya, itu cukup. Tapi dia bisa menyebabkan nanti kolesterolnya turun, pecah dianya kolesterol itu. Jadi berhenti merokok loh ya, kalau laki-laki berhenti merokok, bapak-bapak biasanya. Jadi terkadang yang lebih berbahaya ketika kita tidak tahu kita hipertensi, darahnya tinggi, kita merokok, kolesterol tinggi, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, stroke. Nah, itu kan berbahaya nantinya. Jadi itu ya. Terus juga kalau orang Indonesia, orang kita jarang pangalah kalau minum alkohol. Nah, kalau ini kan harus dikurangi. Sama tidur yang cukup, pikiran positif. Jangan stres. Stres. Ini juga bisa memicu kolesterol. Iya, betul. Dok, kalau misalkan sudah seseorang itu terserang kolesterol begitu, bagaimana cara pengobatannya nih, Dok? Nah, sebenarnya pengobatan itu, kalau minum obat itu sebenarnya adalah langkah terakhir.
Oke. Ah, ah. Yang paling utama adalah Perubahan, merubah perilaku kita. pola hidup. Meskipun minum obat sejibun, kalau perilaku tidak berubah, itu tidak akan berhasil. Jadi kalau misalnya pertama memang pola hidupnya kita rubah, terus juga yang kedua kalau misalnya kita pola hidup ya termasuk olahraga, kita harus tidur yang cukup, makanan yang bagus, terus germas, cerdik. Nah, jadi Oke. cerdik itu cek kesehatan secara rutin. Nah, yang kedua E-nya tuh enyahkan asap rokok, berarti merokoknya yang harus dikurangin. Bukan dikurangin ya, dihentikan memang kalau lebih baik. Terus tuh R rajin olahraga, D dietnya tuh pola makannya itu Pola tadi. makannya diatur. Iya. Terus tuh I istirahat yang cukup. Nah, kalau K kelola stres. Nah, jadi germas lagi, jadi gitu, cerdik ya. Oke, berarti ini kembali lagi ke pola hidup seseorang. Pengobatan adalah langkah terakhir. Begitu? Sebenarnya langkah terakhir. Kecuali kalau sudah kita cobain dengan cara kita tadi itu, baru harus minum obat. Memang harus minum obat. Dan sekali kita minum obat, kita akan minum obat terus kan, dengan pengontrolan dokter. Oke, baik. Dokter Oni, terima kasih banyak sudah memberikan informasinya Sama-sama, di Mbak Ruang Sari. Sehat kali ini. Semoga ini bisa dipahami dan bermanfaat tentunya untuk pemirsa Ruang Sehat di rumah ya, dan sip. dimanapun pemirsa Ruang Sehat berada. Iya. Pemirsa, terus saksikan Ruang Sehat setiap Rabu jam 8 malam hanya di TV Rabalong. Saya Purnama Sari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.